Tepatnya pada tahun 1969, dua orang anggota Angkatan Udara Khusus kini sedang melakukan sebuah manuver pesawat tempur untuk berlatih. Mereka berdua adalah Dong Chol dan Tai In sebagai kapten. Namun secara tiba-tiba, mereka kini mendapatkan sebuah panggilan darurat untuk menjalankan sebuah misi yang harus diatasi secepat mungkin karena adanya sebuah masalah di area penerbangan. Tepatnya di wilayah udara Kaohsiung, Provinsi Gangwon. Mereka diarahkan untuk mendatangi pesawat yang tengah dibajak oleh orang-orang bersenjata, di mana semua para penumpang sangat ketakutan. Namun mereka tidak tahu jika pesawat ini sedang dibajak, bahkan pilot pesawat tersebut pun Tai In kenali, di mana ia adalah Ming-su, yaitu prajurit cadangan dari Angkatan Udara yang pernah menjadi atasannya. Korean Airlines namanya. Pesawat tersebut mengarah ke perbatasan Korea Utara. Ming-su sepertinya tidak bisa berbuat banyak karena di belakangnya yang tidak mereka tahu jika Ming-su tengah ditawan. Tai In sang kapten tampaknya tidak bisa menuruti keinginan menara pusat untuk menembak mesin pesawat karena Ming-su adalah rekannya. Terlebih lagi ini adalah pesawat berpenumpang yang ditakutkan malah membuat semua orang tewas. Meski arahan menembak terus dikerahkan, namun lagi-lagi Tai In tidak bisa menembak sampai pesawat melewati wilayah Korea Utara. 1 jam kemudian setelah insiden tersebut, Tai In dan juga Dong Chol kini disalahkan oleh komandan karena keputusan mereka untuk tidak menembak membawa petaka lain. Karena kini pesawat tersebut berhasil menghampiri wilayah Korea Utara, Tai In sangat yakin Ming-su dibajak. Namun sang komandan tidak percaya karena tidak ada tanda-tanda pembajakan. Namun lagi-lagi Tai In mengklaim ia mengenal Ming-su dan ia sangatlah aneh. Akibat kejadian tersebut, Tai In dibebas tugaskan, sementara Dong Chol harus diskors. Setelah penerbangan tersebut, keluarga Ming-su terus dicemooh oleh rakyat seolah-olah Ming-su adalah mata-mata dari Korea Utara. Meski seperti itu, keluarganya tetap menunggu Ming-su pulang, dan Tai In sendiri terus-terusan mengurus keluarga dari Ming-su. Beberapa minggu kemudian, berita melaporkan terkait para penumpang yang akan dipulangkan setelah mendarat di Korut, namun Ming-su dan beberapa kru pesawat lain tidak muncul. Hal itu memacu pertanyaan besar dan kepanikan dari para keluarga. 39 orang dalam tragedi penculikan tersebut telah dipulangkan, sementara 11 lainnya ditahan oleh Korea Utara karena mereka adalah orang penting. 1 tahun kemudian, Tai In kini menjadi co-pilot maskapai penerbangan setelah dibebas tugaskan dari Angkatan Udara. Akan tetapi, ia tidak bisa tenang karena ia terus merasa bersalah terkait kejadian itu, bahkan terus berharap jika Ming-su baik-baik saja. Di bandara, seorang pria misterius bernama Yong-dae tampaknya berperilaku mencurigakan. Ming-su rupa-rupanya adalah atasan dari Tai In, tapi dibalik tidak menembaknya Tai In kala itu bukan karena hal tersebut, karena ia melihat para penumpang yang menangis ketakutan. Pada tahun 1970-an, para penumpang pesawat akan berlari 100 meter untuk berebut kursi penumpang. Jadi hal ini sudah menjadi tradisi dan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Pesawat pun kini mulai lepas landas dan diperkirakan akan berlangsung 1 jam untuk tiba di kota Seoul. Beberapa di antara para penumpang baru pertama kali melakukan penerbangan. Yong-dae, pria misterius pun kini terus berperilaku dingin meski duduk di samping wanita tua yang membawa seekor ayam. Yong-dae kini mulai melancarkan sebuah aksi yang tidak terduga di tengah para pilot yang tengah beristirahat, namun tiba-tiba bom pun kini meledak dengan cukup cepat. Situasi yang tadinya hening seketika berubah menjadi mencekam, sampai penerbangan pun kini tidak terkendali. Semua radar kini berputar kencang, mengikuti kepanikan yang ada. Tai In terus berusaha mengendalikan pesawat yang mulai hilang kendali. Sang pilot tampaknya terluka dengan cukup serius di bagian wajah sampai suatu ketika. Apa yang dialami Ming-su 1 tahun lalu mulai dialami oleh Tai In, karena Yong-dae mulai mengancam Tai In untuk mengarahkan pesawat ke area utara. Tai In diarahkan untuk mengecek keseimbangan pesawat, sementara sang pilot menawarkan diri untuk menjadi sandera dari Yong-dae. Di tengah waktu menipis, Tai In mengarahkan kepada Okson untuk mencari senjata yang dimiliki oleh pramugara yang hilang, sementara ia akan terus memastikan keadaan mereka tetap aman. Namun untuk saat ini, mereka harus menutup beberapa lubang yang terdapat di area pesawat agar tidak hilang kendali. Yong-dae kini terus memperhatikan gerak-gerik dari Tai In. Entah apa yang Yong-dae inginkan, tapi yang pasti ia ingin pesawat ini tiba di area Korea Utara. Semua penumpang pesawat kini tampak terluka akibat ledakan bom, namun Yong-dae membuat situasi semakin tidak terkendali.
ketika ia membewarakan jika pesawat ini akan tiba di Korea Utara. Semua semakin tidak percaya. Yongdae terus saja berkeliaran sambil membawa granat di area lengannya. Tai-in dan juga sang pilot pastinya tidak bisa berbuat banyak, di mana diketahui keinginan Yongdae membawa kapal ke Korea Utara dengan alasan Korea Utara bisa memberikannya hidup mewah dan lain-lain. Karena sang kakak pun dulunya melakukan hal tersebut dan sekarang menjadi miliarder di Korea Utara. Beberapa penumpang mulai merencanakan penyergapan Yongdae karena mereka tidak bisa berbuat banyak daripada harus terjebak di Korea Utara. Waktu berlalu sangat begitu lama, sampai salah satu penumpang pun berhasil melakukan perlawanan pada Yongdae, namun ia tidak bisa kembali melawan karena Yongdae berhasil menemukan sebuah pistol. Tai-in kini mulai bersimpu agar Yongdae tidak membunuh penumpang, namun Tai-in yang tidak ingin menyerah mulai melakukan sebuah rencana yang tidak diketahui oleh orang-orang. Identitas atau KTP para penumpang kini diarahkan untuk dihancurkan agar identitas mereka tidak diketahui. Karena jika mereka orang penting, mereka akan ditahan di Korea Utara, sementara pramugara yang mulai siuman mulai meminta Okson untuk melepaskannya. Sebuah kilas balik muncul, di mana para polisi memfitnah Yongdae yang telah menghubungi kakaknya di Korea Utara, dan ia pun dicap sebagai komunis. Di mana ketika Yongdae dibawa ke kantor polisi dan Yongdae kembali, ia amat sangat sedih ketika melihat sang ibu tewas mengenaskan. Hal itulah yang membuat Yongdae mencari keadilan. Di tengah pelepasan pramugara yang diikat, Taijin mulai mengelabui Yongdae jika mereka sudah tiba di Korea Utara. Namun Yongdae yang tidak bodoh malah balik mengancamnya. Yongdae kini sadar jika ini bukanlah wilayah Korea Utara dan memberikan sebuah bom kepada salah satu penumpang, di mana ia mulai marah. Lalu ketika Taijin berusaha mendarat, karena adanya ancaman dari Yongdae yang akan membunuh, ia mau tidak mau memutuskan untuk putar balik dan melakukan penerbangan kembali. Akibat tragedi tersebut, Tai-in kini ditembak oleh Yongdae di bagian kaki karena Tai-in sendiri sudah berusaha membohongi Yongdae. Yongdae terus mengklaim jika mereka akan ke Korea Utara, mereka akan dicap sebagai pahlawan karena semasa hidupnya ia terus mendapatkan caci maki di Korea Selatan dan ia ingat pesan dari sang ibu yang mengarahkannya pergi ke Korea Utara seperti sang kakak, maka ia akan dihargai. Bak kilas balik yang terjadi kepada Mingsu, Tai-in kini mulai mendapatkan arahan putar balik oleh pesawat udara Korea Selatan. Dan yang menemuinya pun adalah Dongchul yang pada kala itu melakukan hal yang sama dengan Tai-in kepada Mingsu. Situasi semakin mencekam di area pesawat. Dongchul tidak ingin mengulangi kesalahannya yang kedua kali untuk tidak menembak. Meski Tai-in bisa mencuri waktu untuk mengarahkan Dongchul tidak menembak, namun situasi kali ini sangatlah berbeda. Pesawat militer Korut yang melacak pergerakan pesawat militer Korsel bisa memicu hal ini sebagai perang. Jadi Dongchul tidak bisa mengulangi kesalahannya dahulu ketika bersama dengan Tai-in. Tai-in berusaha melakukan perlawanan dengan menghindari setiap tembakan yang dikeluarkan karena bagaimanapun ia membawa para penumpang. Namun ketika berbagai cara sudah dilakukan dan akan turun di pantai, pilot kembali mendapatkan ancaman dari Yongdae jika tidak ia akan ditembak mati. Pesawat Korea Utara pun kini sudah datang, jadi sebelum semua terlambat, Dongchul yang tidak ingin Tai-in sebagai rekan dalam ancaman malah menutupi segala penembakan. Tai-in dirundung segala keraguan-raguan, dan ketika 10 detik sebelum tiba di perbatasan Korut, Tai-in lagi-lagi membuat sebuah rencana dadakan, di mana ia memanuver pesawat menuki ke atas, hingga membuat Yongdae terjatuh, dan hal itu sengaja Tai-in lakukan untuk melakukan perlawanan kepada Yongdae. Rupa-rupanya, akibat aksi tersebut, Tai-in berhasil membawa pesawat putar balik, bahkan ia pun kini mulai mengarahkan pilot mengambil alih karena ia berencana menghajar Yongdae. Beruntunglah secara tepat waktu, pramugara berhasil dilepaskan dari ikatan dan ia yang mendapatkan pistol berhasil melayangkan tembakan kepada Yongdae tepat di area perutnya. Tai-in mulai memberikan tatapan kosong kepada Yongdae, namun yang terjadi... Hingga kemudian, bom kini terlempar dan yang cukup heroiknya Tai-in melindungi bom dengan badannya sendiri. Dengan lengan kiri yang hilang dan tubuh yang terluka hebat, Tai-in berusaha masuk ke area kokpit untuk bisa mendaratkan pesawat karena pilot kehilangan penglihatannya. Semua orang kini berlomba-lomba menarik tuas roda yang tidak bisa berdiri akibat tembakan. Semua orang bekerja sama dengan baik, sampai roda berhasil dikeluarkan, semua orang tampak semangat. Okson sebagai pramugara mencoba memandu pilot dan kopilot yang tidak berdaya. Bahkan Tai-in meminta maaf kepada para penumpang jika ia tidak bisa mengantar mereka ke tujuan awal, yaitu ke Seoul. Dengan bantuan Dongchul, mereka diarahkan untuk mendarat. Namun karena beberapa kali mengalami benturan akibat bom, seluruh pesawat kini mati.
akibat bahan bakar yang habis. Tai In yang sudah tidak bisa bertahan namun tidak ingin keselamatan para penumpang celaka, mulai melanjutkan apa yang ia bisa dengan melakukan pendaratan darurat semampunya. Setelah melakukan pendaratan yang cukup baik, semua penumpang kini berusaha keluar dalam keadaan baik-baik saja. Tai In sangat berjasa dalam kasus ini, meski ia dan juga pilot sangat terluka, namun mereka sangat senang karena penumpang dalam keadaan baik-baik saja. 59 penumpang berhasil diselamatkan, namun yang terjadi, Tai In kini mengembuskan napas terakhirnya setelah berhasil membawa penumpang selamat. Sang istri dari Tai In sangat histeris setelah menerima kabar terkait apa yang sang suami alami. Namun bagaimanapun Tai In sudah melakukan hal-hal yang sangat baik. Dan Tai In sendiri menjadi seorang legenda. Dan film ini pun diangkat dari kisah nyata kasus 1967 yang menjadikan Tai In sebagai legenda. Sementara 11 orang yang diculik di Korea Utara termasuk Mingsu sang pilot sampai sejauh ini belum dipulangkan.